anggota kami Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia itu kebetulan ada yang dari kontraktor tambang, terutama di batubara, dan ada juga yang distributor alat berat, di mana distributor mempunyai customer kontraktor ya. Jadi ini saling ketergantungan, di mana kami sebagai kontraktor itu tergantung dari pemilik tambang batubara ya, pemilik konsesi. Kalau ada peningkatan, ya kita bisa lihat sejarahnya. Itu dimulai tahun yang lalu pada saat ada konflik antara China sama Australia, harga batubara udah naik. Kemudian disambung lagi dengan perang Rusia-Ukraina, sehingga harga batubara makin gila-gilaan. Begitu harga meningkat, otomatis itu biasalah demand akan meningkat ya, produksi pengennya meningkat. Nah, cuma yang tidak mungkin awam tidak sadar itu akan kesulitan bagi anggota kami yang distributor untuk memenuhi permintaan dari kontraktor ya. Ya. Karena apa? Ini ya perlu diketahui bahwa alat kami kelas menengah dan besar itu semuanya adalah impor. Ya. Pabrikan di seluruh dunia itu hampir semuanya mempunyai sistem di mana spare part komponennya itu tergantung mengandalkan dari subkontraktor ya, supplier. Karena dia mungkin nggak efisien kalau membangun seluruhnya sendiri, di mana spare part itu bisa ratusan bahkan ribuan item. Begitu sekian tahun yang lalu ada penurunan demand karena pasar sepi ya, itu kan kita tahulah beberapa periode turun ya, otomatis pabrikan akan mengerem produksi ya, dan dia akan cut beberapa subkonnya akan ya oke, produksi turun dan sangat drastis. Begitu sudah turun ya otomatis dia menutup line produksinya sebagian kecil atau sebagian besar lah ya. Begitu sekarang ada lonjakan akibat perang Ukraina yang luar biasa, ada lonjakan permintaan, itu tidak mudah membangkitkan lagi yang dulu sudah di-close ya, sudah ditutup, butuh waktu lama. Disinilah problemnya yang kami hadapi, kami dalam ini sebagai kontraktor. Kalau ada permintaan, lonjakan permintaan ya, itu maunya customer, pemilik tambang maunya kalau minta sekarang maunya besok sudah Ya. tersuplai gitu ya. Mau naik berapa persen Ya. gitu, maunya gitu. Tapi faktanya adalah untuk mendapatkan alat berat tambahan yang baru butuh waktu 1 tahun lebih, Mbak Eva. Oke. Ya. Ya, nggak main-main ya. Kenapa 1 tahun lebih? Itu karena step by step kembali harus yakin dulu ini para prinsipal, para produsen alat berat, yakin permintaan ini short term atau long term. Kalau short term, nanti dulu. Kalau dia membangun line produksinya diperbesar lagi, tahu-tahu setengah tahun lagi, setahun lagi, tahu-tahu turun lagi, waduh itu Ya. bisa bencana buat mereka. Oke. Tapi kalau mereka tidak meningkatkan, ya itu tadi, butuh waktu Ya, 1 tahun. baik. Padahal pada saat normal 3 bulan Ya. cukup. Oke. Jadi bisa kebayang ya Ya, kebayang Pak kesulitan yang Bambang. dihadapi. Gitu. Mungkin bisa Gitu digambarkan ya. Pak, sebetulnya kondisinya saat ini juga seperti apa? Karena tadi sekali lagi kan alat beratnya juga bisa dikatakan susah saat ini, kemudian juga demand juga meningkat tentunya di satu sisi, dan diketahui juga bahwa kita pun harus bisa memanfaatkan momentum ketika harga batubara juga saat ini tengah tinggi-tingginya begitu, dengan artinya produksi juga harus ditingkatkan begitu. Nah, dengan kendala, dengan kondisi yang tadi sempat Anda gambarkan sedikit begitu ya, kira-kira sebetulnya seberapa besar chance kita untuk bisa meningkatkan produksi, Pak? Ya tetap harus ada akal ya. Jadi termasuk misalnya, oke, sementara alat yang baru belum datang masih tahun depan, ya sementara alat yang lama yang sudah tua pun terpaksa kita extend umurnya, tadinya harusnya sudah saatnya untuk di scrap gitu ya, terpaksa diperpanjang umurnya supaya bisa mendukung permintaan yang luar biasa ini. Kalau tidak ya kita akan kehilangan momentum ya, karena nggak ada yang bisa ngeramal momentum ini akan seperti ini berapa lama, tergantung perang Ukraina Rusia gitu. Jadi momentum ini yang kita manfaatkan, ya udah
alat yang ada terpaksa yang harusnya scrap dengan segala upaya mungkin di overhaul, dibangun kembali supaya bisa membantu peningkatan Ya. produksi. Itu yang kita lakukan.